sampingan, saya Larin. Dan saya Banan. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang sangat unik. Kamu tahu nggak itu apa? Apa ya? Well, hari ini kita bakal bahas itu tentang peran serta Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Wah, tumben bagus. Iya. Jadi buat menjaga ini salah satunya itu dengan Indonesia itu mengikuti organisasi internasional. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung aja nggak sih kasih ke studio 1? Boleh. Terima kasih studio utama. Sekarang saya Hana, lapor dari studio pertama, akan menjelaskan peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Selain mengikuti PBB, juga melewati misi Garuda. Misi Garuda. Peran aktif Indonesia dalam perdamaian dunia juga ditunjukkan atau diwujudkan melalui partisipasi dan kontribusi aktif melalui misi Garuda ataupun misi kontingen Garuda. Apa sih makna dari kontingen Garuda? Kontingen Garuda itu adalah pasukan penjaga perdamaian yang anggotanya itu diambil dari militer Indonesia yang bertugas di bawah naungan PBB. Maka peran aktif Indonesia dalam mengirimkan kontingen Garuda itu untuk perdamaian pada Perang Dunia. Lalu negara-negara apa saja yang pernah menjadi tujuan dalam misi kontingen Garuda? Yang pertama itu ada negara-negara di Timur Tengah seperti negara Mesir, Lebanon, Palestina, Irak. Kemudian ada di negara ASEAN yaitu Filipina, Kamboja, Vietnam, juga Eropa Timur seperti Georgia dan Bosnia. Begitulah singkatnya peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia selain PBB. Kembali ke studio utama. Wah gila, studio 1 bagus banget jawabannya. Enggak sih? Iya, bener banget. Gak nyangka sih jawabannya bakal menjelaskan itu banget. Kayaknya ini udah saatnya untuk Ke studio 2. kita ke sana. Terima kasih studio utama. Saya Devon dari studio 2 ingin menjelaskan apa lagi sih peran Indonesia selain dalam PBB, ASEAN atau organisasi internasional lainnya demi menjaga perdamaian dunia. Salah satunya adalah Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda termasuk dalam peran Indonesia dalam perdamaian dunia adalah melalui Deklarasi Juanda. Hal ini sebagai bentuk perjuangan di kancah internasional agar Indonesia memiliki kedaulatan atas seluruh wilayah peranan dari pulau-pulaunya. Deklarasi ini digagas oleh Perdana Menteri Indonesia Juanda Kartawijaya pada 13 Desember 1957. Isi deklarasi Juanda bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri, bahwa sejak dahulu kala kepulauan Nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan. Dikatakan Deklarasi Juanda termasuk dalam cara menjaga perdamaian dunia karena Deklarasi Juanda merupakan salah satu peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia dari kemungkinan konflik internasional di masa depan akibat ketidakjelasan kedaulatan Indonesia di lautan. Saya Devon Wang dari studio 2 kembali ke studio utama. Studio 2 nggak kalah keren ya jawabannya. Gak kalah banget sih. Wah, yang Studio. tadi itu bagus banget gak sih? Studio 3 ini harus lebih bagus gak sih? Pasti dong. Kita ke atas kali ya? atas gas. Atas gas, 1, 2, 3. Halo pemirsa, sebelumnya terima kasih studio utama. Saya Enjen Jovita dari Studio 3 melaporkan peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui OKI, Organisasi Konferensi Islam, di mana tak kalah penting peran Indonesia dalam perdamaian dunia adalah turut berpartisipasi dalam Organisasi Konferensi Islam atau disebut dengan OKI. Pembentukan OKI dilatar belakangi oleh pembakaran Masjid Al-Aqsa oleh Israel pada tanggal 21 Agustus 1969. Peran Indonesia dalam OKI antara lain ikut serta dalam penyelesaian konflik dengan pemerintah Filipina dengan Moro National Liberation Front atau disebut dengan MNLF.
Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina dengan ibu kota di Yerusalem. Dukungan tersebut dibutuhkan dengan hubungan diplomatik dengan Palestina pada tanggal 19 Oktober 1989. Indonesia juga memperjuangkan tentang penyelesaian masalah isu Islamofobia. Pembentukan LOKAI sendiri antara lain ditujukan untuk meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota, mengordinasikan kerjasama antar negara-negara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, serta melindungi tempat-tempat suci Islam dan membantu perjuangan rakyat Palestina. Sekian dari Studio 3 saya kembalikan ke studio utama. Wah, terima kasih banget buat Studio 3. Tepuk tangan banget sih buat Studio 3. Sekarang kayaknya waktunya buat lanjut ke berapa? Studio 4. Terima kasih Studio Utama, saya Safa dari Studio 4 menjelaskan apa-apa saja peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia lewat JIM atau Jakarta Informal Meeting. Jakarta Informal Meeting atau JIM merupakan upaya peran Indonesia dalam perdamaian dunia, terutama di kawasan Asia Tenggara. Pemrakarsa JIM yaitu Menteri Luar Negeri Ali Alatas. JIM merupakan bentuk upaya menyelesaikan konflik Kamboja. Melalui JIM, masalah Kamboja dapat diselesaikan berdasarkan Perjanjian Paris pada tanggal 23 Oktober 1991. Indonesia ikut ambil bagian dalam pasukan perdamaian United Nations Transitional Authority in Cambodia melalui pengiriman pasukan kontingen Garuda ke Kamboja sebanyak 3.957 personil pada tahun 1992 sampai 1993. Sekian dari Studio 4, saya Sapat kembalikan ke studio utama. Studio 4 gak kalah menarik. Kita kayaknya ini, wah udah waktunya nih buat yang terakhir Studio 5 gak sih? Sedih banget nggak sih ini udah berakhir? Iya, tapi kita bakal jumpa di kapan-kapan lagi kan, di berita acara sampingan lagi. Kayaknya nggak usah lama-lama deh, nanti capek ya itu kasihnya. Iya, gimana sih? Oke lah, gas. Terima kasih studio utama saya dari Studio 5. Ternyata peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia banyak juga ya lewat misi Garuda, di mana merupakan pasukan penjaga perdamaian. Deklarasi tujuannya untuk menjaga konflik yang kemungkinan akan ada di masa depan. Oke, yang mendukung perdamaian dan meningkatkan solidaritas, dan JIM yang telah menyelesaikan konflik Kamboja telah membuat Perjanjian Paris tanggal 23 Oktober 1991. Bukan hanya Indonesia saja yang menjaga perdamaian dunia, kita sebagai seorang pelajar juga dapat menjaga perdamaian dunia dengan menghargai pendapat orang lain, berhenti menghakimi dari sudut pandang sara, menjadi agen perubahan, menjadi orang yang terdidik dengan belajar, menghormati orang lain, dan kurangi prasangka buruk, dan masih banyak cara lainnya. Dengan adanya perdamaian, dunia akan menjadi tempat yang lebih baik dan lebih damai.